Masih di Dokter Indonesia, di segmen ini tentunya masih ada Baby di sini. Iya. Dan kita masih mau membicarakan tentang masalah kewanitaan. Tapi kalau tadi kan payudara udah selesai. Kalau sekarang organ kewanitaan yang itu sekarang turun ke bawah. Iya, Turun ke bawah, yang tiap betul, bulan, ya. hampir tiap bulan lah dialami oleh wanita. Jadi payudara turun ke rahim. Iya. Tuh, ini penonton di studio ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung ada Baby dan Dokter Boy di sini, kita masih bisa membicarakan tentang Iya. masalah Ayo, Bu, boleh menstruasi. nanya, Bu, gratis, Bu. Boleh Oke. diangkat tangannya, siapa yang mau Silakan, nanya? Bu, bebas aja, Bu. Baby boleh nggak nih? Oh, iya. Kita kasih kesempatan 2 penonton. Aku Baby yang boleh kesana nih. samperin. Oh, Iya, yang mana nih Baby? Ibu juga mau bertanya kan Ibu ya? Yuk kita ke depan yuk bareng-bareng yuk. Nah, Ibu yuk silakan. Silakan, Yuk Ibu. kita bergabung di Ayo, sini Bu. yuk. Ibu, mumpung ada saya sama Dokter Boy, jadi bisa nanya. Ibu namanya siapa sih, Bu? Ibu Rosnani. Ibu Rosnani. Kalau Ibu siapa, Bu? Nina. Ya, sebelum nih Ibu bertanya nih, saya mau tanya warna darah haid Ibu apa sih selama ini? Kayak merah hati gitu. Merah hati. Kalau Iya, Ibu? sama. Sama. Oke, kita lihat kan ya, kita lihat kan ada Nih, warna-warna darah contoh-contoh ya. dari warna Oke. darah haid. Ini Baby. Ini puding ya? Bukan puding. Selai, selai. Ini darah haid. Ini contoh kita ibaratkan adalah warna-warna dari jenis Ya, haid yang darah bisa haid. Nanti dari warna didapatkan ini ya kita pada bisa wanita. coba mendiagnosa gejala atau keluhan yang dialami oleh Ibu. 2 hari, tapi hari pertama, kedua enggak dok, ketiga, Oke. keempat Hari sakit. ketiga, Wajar keempat. nggak Ini sih darah dok? haidnya yang Iya. keluar yang kayak mana nih Bu? Nih, Dari ini ada contoh beberapa yang ada di nih sini nih Bu. jenis Yang kayak darah gini haid. nih dok, tapi Oke. kali ini baru-baru itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau Ibu pertanyaannya? Kalau momen itu sakit banget sampai mau pingsan, bahkan pingsan beneran sih pernah. Ah, pernah pingsan Bu, Benar sampai bisa Bu. beneran ya. Oke, ampun. saking sakitnya ya. Menahan Oke, sakit darah ya. haidnya keluar yang mana warnanya Bu? Ini dok. Yang itu juga ya, oke. Nah, jadi buat pemirsa, ya buat penonton juga, ternyata warna darah haid ini juga bisa menunjukkan adanya gejala yang tidak normal pada siklus menstruasi seorang wanita. Ya, jadi kalau Ibu katakan tadi tanyakan wajar atau tidak, itu sebenarnya tidak wajar ya. Oke, ini Dokter Reza nih kita coba jelaskan. Jadi kalau yang ini tadi ya, yang coklat ini suatu tanda bahwa memang keluar darahnya itu ada gangguan ketidakseimbangan hormonal. Ya, balancing hormonal itu yang tadi menyebabkan keluhan nyeri tadi. Ya, dan darahnya juga warnanya juga tentunya akan berbeda. Ya, kalau yang ini adalah gumpalan. Jadi kita sebutnya sebagai istilahnya seperti selai ya. Merahnya selai, seperti selai dengan adanya gumpalan-gumpalan. Nah, ini mengindikasikan bahwa adanya tingkat progesteron yang rendah, Ya. sedangkan estrogennya tinggi. Artinya apa? Di sana ada gangguan keseimbangan dari hormon yang ada di tubuh. Dan ini bisa menjadi pertanda bahwa adanya indikasi dari penyakit yang serius. Nah, seperti misalnya fibroid Ya, pada oke. rahim. Bersama mungkin miom ya, jadi tumor Miom, jinak ya. di otot rahim. Nah, Gitu itu juga dia. bisa juga. Apalagi disertai dengan adanya rasa nyeri yang Ya. tidak tertahankan kayak ibu tuh, rasanya sampai pingsan-pingsan. Itu berarti kan sudah mengganggu aktivitas. Nah, itu biasanya ditakutkan adanya hal yang tersebut tadi. Nah, kemudian ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya pola hidup yang tidak sehat. Ya, faktor gizi terutama. Iya, Ya. dari makanan yang nggak sehat, banyak mengandung pengawet atau pewarna buatan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa, orang-orang yang memiliki gangguan keseimbangan hormon harus memperbaiki gaya hidup. Misalnya menghindari asupan susu yang berlebihan, kemudian juga menghindari adanya kedelai karena dia kan tinggi estrogen. Sedangkan di sini estrogennya sudah tinggi nih. Nah, kemudian juga kurangi gula itu tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ada warna-warna darah yang lain, ini orang kurang gizi lebih nih muda pastinya. nih ya. Ini orang Kurang kurang gizi. gizi nih ya. Nih ya, apalagi Nih. encer gitu ya, Apalagi encer ini kurang kurang gizi. gizinya parah banget nih pemirsa ya. Jadi Iya. ini nanti berkaitan dengan itu. Nah, Iya. kalau Dan yang kalau memang tidak terlalu merah juga bisa jadi indikasi bahwa dia anemia ya. Iya. Jadi memang sel darah merahnya kurang. Makanya dia warnanya jadi pucat. Ternyata pucat. darah juga bisa ini ya, bisa mengindikasi Indikasi. suatu penyakit iya, ya. sebagai suatu Betul. petanda. Jadi kalau misalnya nih tiap bulan dapat darah mens, yang normal yang mana nih darah mens coba? Ini. Nah, Ini. oke. Ya itu darah mens yang normal. Jadi yang normal seperti itu. Kalau Ini dia ya. berubah warnanya, nah hati-hati kemungkinan gitu. ada penyakit. Yang perlu diperhatikan juga Yang yang ini ini. nih, ada satu lagi nih. Ini aslinya nih ya pemirsa ya, ini bau nih. Ya, dia menandakan ada biasanya reaksi nanah ya. infeksi. Ya, tanda juga itu suatu proses keganasan bisa terjadi. Jadi kalau terjadi perubahan warna darah haid ya, yang disertai dengan bau, disertai dengan ada gumpalan ada seperti ini. nanah yang kita warnanya curiga lebih muda. Ini ada kan di sini proses kita bisa infeksi. lihat. Iya, Bu. Mungkin Ya. mungkin gumpalannya biasanya kecoklatan. Ya. Begitu ditemukan ada gumpalan kok warnanya beda nih ya. Ya. Gumpalannya ada kekuningan seperti ini. Nah, ini bisa jadi ada tanda-tanda inflamasi atau tanda infeksi yang ikut di situ. Tapi dok bisa dijelasin nggak maksudnya baunya seperti apa? Karena kan kalau kita lagi Baunya menstruasi bau kan busuk. darahnya bau amis. Baunya bau busuk. Bau busuk. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk wanita ya, buat ibu-ibu nih, buat
wanita terutama yang masih di mens, kalau menstruasi ini kalau mens ya darah haidnya keluar ya. Biasanya kalau keluar darah haid ya, kemudian saking kan ini jorok kotor ya, habis main nggak pernah dilihat-lihat langsung dibuang. Sebaiknya sih kalau dari sisi medis dilihat dulu, ya diperhatikan. Jadi jangan langsung dibuang ya ibu-ibu ya. Kalau ada darah haid itu dilihat, kemudian setelah itu dibuang. Jangan disimpan juga. Tapi jangan artinya jangan diabaikan. Artinya warna darah haid. Jadi kalau di pembalut itu akan terlihat kalau ada perubahan warna. Nah itu hati-hati. Kemungkinan itu satu gejala dari suatu penyakit. Kalau ini tadi contohnya darah yang masih segar, Normal, ini proliferasinya masih normal, ya menstruasinya masih berjalan normal. Begitu sudah mulai ada gumpalan seperti ini ya, saya contohkan di tisu ya. Seperti ini misalnya, nih, apalagi ada gumpalan ya keras seperti ini. Nah, seperti ini hati-hati, ini bisa jadi merupakan adanya jaringan nekrotik di situ ya, baunya khas seperti bau busuk yang ada gasnya seperti itu. Dan kalau misalnya ini terjadi pada ibu yang sedang mengandung ya, sedang hamil, apalagi hamil muda ya, ini bisa menjadi indikasi dari keguguran. Ya, itulah tadi beberapa jenis dari warna haid ternyata bisa menjadi indikasi apakah penyakit yang Anda rasakan selama ini merupakan penyakit yang serius atau tidak. Sudah terjawab ya Ibu ya? Terjawab ya Ibu ya? Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat terus deh ya. Amin. Oke, kalau begitu pemirsa, lain kali perhatikan lagi darah haid yang Anda alami setiap bulannya apakah termasuk yang normal atau tidak. Kalau tidak, segera konsultasikan ke dokter Objin tentunya. Baiklah, sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetap di Dokter Ros Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Penuhi kebutuhan zat besi harian Anda dengan konsumsi makanan lezat berikut ini.